Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bertemu kembali di kajian akidah. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan yang ke-49 kita akan membahas masih berkaitan tentang mengetahui perkara gaib atau mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Dan kita sampai di pembahasan cabang yang berikutnya, ya, berkaitan tentang perbintangan, at-tanjim, ilmu nujum atau ahlu nujum. Maksudnya adalah seorang, baik dukun maupun yang lainnya, bisa orang awam, bisa siapapun itu, menggunakan bintang-bintang tertentu untuk menandai akan terjadinya kejadian yang di muka bumi ini. Seorang meyakini jika muncul bintang ini, jika muncul bintang itu, akan terjadi kejadian yang luar biasa di muka bumi ini, maka ini disebut dengan apa? At-tanjim, ahlun nujum. Dan ini merupakan tatayyur atau bisa masuk ke dalam khurafat juga. Beranggapan sial dengan bintang tertentu. Atau meyakini jika seorang menikah pada bulan tertentu, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Ketika seorang menikah dengan laki-laki yang terlahir dari bulan ini, atau seorang wanita atau seorang laki-laki, dia ingin menikahi seorang yang terlahir pada bulan tertentu, kemudian dia dalam bintang tertentu, kemudian dia menikahinya dengan anggapan bahwa saya laki-laki tersebut atau wanita tersebut memiliki kemuliaan khusus, maka ini masuk dalam ini, termasuk. Kemudian juga jika seorang berpergian pada bintang ini, ketika muncul bintang ini silakan berpergian. Jika tidak muncul maka jangan berpergian. Atau kelahiran seseorang dikaitkan dengan bintang tertentu, maka ini semuanya disebut dengan at-tanjim. Ini semuanya disebut at-tanjim, ilmu perbintangan. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sungguh sebagian orang awam kaum muslimin yang lemah iman mereka mendatangi ahlun nujum, mendatangi orang-orang yang khusus mereka ini mempelajari perbintangan, bertanya kepada mereka seolah mereka mengetahui perkara yang akan terjadi, jodoh, rizki, anak, dan yang lainnya. Dan ini dikaitkan dengan dukun. Jelas pembahasan sebelumnya, hukumnya disamakan dengan pembahasan sebelumnya. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib dengan menggunakan bintang-bintang tadi, maka jelas dia telah berbuat syirik. Karena tidak ada mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara gaib itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Bintang diciptakan tidak untuk mengetahui perkara gaib atau yang akan terjadi atau nasib seseorang, tidak. Tapi bintang tujuannya untuk penunjuk arah. Bintang diciptakan tujuannya untuk melempar setan yang mencuri pendengaran di langit. Dan barang siapa yang mendatangi ahlu nujum, bertanya kepada mereka, membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap wahyu yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Qatadah,
bahwasanya ia berkata, khalaqallahu hadhihi nujum li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang dengan tiga tujuan, tiga hikmah. Yang pertama, zinatan lis-sama, sebagai penghias langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, pelempar setan. Yang ketiga, alamat yuhtada biha, sebagai penunjuk jalan ketika di lautan atau di padang sahara. Kemudian kata beliau, faman ta'awwala fiha ghaira zalika akhta wa dha'a nasibah wa takallafa ma la ilma lahu bih. Maka barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan tiga ini, fungsi bintang, maka dia telah salah, melakukan kesalahan. Dia telah menyia-nyiakan nasibnya, bagiannya, serta membebani dirinya dengan hal yang di luar batas kemampuannya, pengetahuannya. Lihatlah seorang salaf, beliau mengatakan seperti itu. Tujuan bintang itu hanya untuk tiga. Yang pertama, penghias langit, sebagaimana dalam surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Allah telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan bumi dengan bintang-bintang. Yang kedua, Allah lanjutkan setelahnya, warujuman lisyayatin. Tujuannya juga untuk melempar setan-setan. Yang ketiga, tujuan diciptakannya bintang untuk sebagai petunjuk. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dengan sebagai petunjuk bintang-bintang ini, orang-orang bisa mendapatkan petunjuk arah ke selatan, ke utara, ke barat. Karena zaman dahulu belum ada kompas. Zaman dahulu belum secanggih zaman sekarang. Allah dengan kemaha lembutannya, kemaha murahannya, memberikan, melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada umat terdahulu, sehingga mereka dapat mengetahui arah kiblat, arah selatan, kembali ke rumahnya itu dengan bintang, dan ini diperbolehkan. Kalau seandainya orang tadi mempelajari perbintangan, tujuannya tidak untuk tiga ini, untuk memberitahu manusia tentang nasibnya, tentang jodohnya, tentang hartanya, tentang bencana yang akan terjadi, bencana ini itu, maka tidak boleh dalam hal semacam ini, harus ditinggalkan. Haram hukumnya, merusak tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, baik yang mempelajarinya maupun yang bertanya, atau mengamalkannya atau mengajarkannya. Semuanya persis seperti sihir, tidak boleh, harus ditinggalkan. Tetapi jika tujuannya untuk mengetahui perbintangan, mempelajari tata surya, bintang-bintang makhluk Allah yang ada di langit, tujuannya untuk mengetahui arah, tujuannya untuk bertafakur, melihat kekuasaan Allah, keindahan alam semesta, apa yang telah Allah ciptakan, maka di sini tidak masalah, tidak dipermasalahkan. Apakah mempelajari orbit matahari, bulan, dan bintang diperbolehkan? Maka diperinci
Kalau seandainya tujuannya untuk mencari-cari tahu perkara gaib dan tidak bisa dibuktikan, maka tidak boleh, merupakan kesyirikan. Tapi kalau mempelajarinya orbit matahari, bulan, bintang untuk mengetahui sesuatu yang pasti dan terbukti seperti arah kiblat, mengetahui waktu-waktu sholat, kita menggunakan bintang yang berupa matahari untuk mengetahui waktu zuhur, waktu asar, kita menggunakan benda-benda yang lainnya untuk mengetahui pergantian musim, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan memang sudah bisa dibuktikan, atau mempelajari untuk mengetahui sekarang ini canggih sekali subhanallah dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada para manusia. Seorang bisa memperkirakan ya pada saat ini bulan di mana, pada saat ini matahari di mana. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya Allah itu mengatur terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, bisa diprediksi. Ini semuanya menunjukkan Allah itu mengatur makhluk-makhluk yang mati tersebut, benda mati mereka semuanya. Mereka bergerak dengan izin Allah. Seharusnya ketika seorang mempelajari ilmu-ilmu tentang perbintangan matahari, bulan, bintang, bahkan benda-benda yang langit atau surya ini, galaksi Bima Sakti dan yang lainnya, galaksi-galaksi yang lainnya, seharusnya manusia itu berpikir, ini benda mati kok bisa bergerak dengan luar biasa teraturnya. Gak akan pernah terjadi benturan antara matahari dan bulan terus, gak ada. Tapi berjalan dengan apa? Rapi, subhanallah. Sudah Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah yang mengatur segalanya. Maka seharusnya mereka mempelajari hal-hal ini, bertambah keyakinannya. Bukan lantas menyekutukan Allah, bukan lantas tidak mau beriman kepada Allah, tidak. Harus benar-benar menguatkan iman dengan hal-hal semacam ini. Tapi setiap manusia memiliki kehendak. Siapa yang beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan, macam-macam. Ada orang yang beriman, ada orang yang kufur. Ada ilmuwan yang sudah mempelajari tata surya ini itu dikulik habis, tapi tetap aja tidak mau beriman, ditutup mata hatinya oleh Allah SWT. Kalau hatinya masih jernih, otaknya masih lurus, pikirannya juga masih lurus, dia akan meyakini ini benda mati, tapi kok bisa bergerak dengan apa? Sangat teratur. Pasti ada penciptanya, bukan dengan sendirinya. Kita aja dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada kursi, ada meja, ada lemari, ada piring, ada gelas. Mereka semua benda mati tapi nggak bergerak. Di atas sana bulan, bintang, siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya mereka ini berpikir dengan akal logika, tetapi wa ma tughnil ayat wa nudhru an qaumin la yu'minun. Ayat-ayat Allah sudah tampakkan, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh rugi ikhwatu fil azanallahu wa iyyakum. Sehingga ikhwatu fil azanallahu wa iyyakum, kesimpulan dari sini adalah seorang mempelajari perbintangan, bulan, matahari, orbit dan yang lainnya, itu ada dua macam hukumnya. Yang pertama, diperbolehkan untuk mengetahui arah kiblat, arah tempat, kemudian musim dingin, musim panas. Sampai sekarang masih ada orang Arab, mereka menggunakan bintang-bintang untuk
menandai musim. Dan ini diperbolehkan. Dan selayaknya orang yang mengetahuinya bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih cenderung menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Yang kedua, orang yang mempelajari benda-benda tersebut untuk memberitahu orang lain, mengajarkan orang lain perihal apa yang akan terjadi di muka bumi ini, baik perorangan maupun masyarakat secara umum. Maka di sini jelas sekali, persis seperti dukun, penyihir, dan dilarang hal semacam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh kita untuk mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara gaib. Nah, ini ada orang kedudukannya di bawah Nabi Muhammad SAW mengaku mengetahui perkara gaib. Liyazubillah. Kufur. Kufur ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ditambah lagi sebagian mereka meminta bantuan dari jin, dari setan. Gak boleh seperti ini, harus ditinggalkan. Orang yang mendatanginya bertanya saja tentang jodohnya, atau iseng-iseng cuma sekedar bertanya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Orang yang bertanya membenarkan, dia dihukumi kufur, keluar dari agama Islam, bahaya. Dan alangkah banyak sekali kita saksikan saat ini kaum muslimin, mereka benar-benar terperdaya dengan hal seperti ini. Lantaran iman mereka lemah, kelemahan iman mereka, kurangnya mereka terhadap ilmu agama, sehingga mereka memutuskan mendatangi ahlun nujum yang pelajari bintang-bintang. Padahal Allah jelas sekali mengatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi, perorangan maupun seluruh apa yang terjadi, bencana atau kebaikan yang ada di muka bumi ini, baik di tahun-tahun ini atau tahun depan. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan Allah juga mengatakan, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaib, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui perkara gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada selainnya. Allah tidak memberikan perkara gaib kepada manusia. Allah tidak memberikan perkara gaib kepada orang lain, makhluk yang lemah. Illa man irtadha mir rasul. Kecuali apa yang telah Allah ridhoi dari kalangan, siapa yang Allah ridhoi dari kalangan para utusan, yaitu malaikat maupun nabi-nabi. Adapun manusia biasa tidak ada mengetahui perkara gaib. Ini yakini antum ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Jangan terperdaya yang acara di media sosial, di medsos, televisi, tidak boleh. Kalau antum mempercayai mereka, maka antum bisa terjatuh dalam mengingkari ayat ini, karena ayat ini dengan jelasnya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendatangi, meyakini, dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ahlu nujum, orang yang mempelajari bintang-bintang tersebut, sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia telah terjatuh dalam syirik rububiyah.
Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan perihal pengetahuan perkara yang akan terjadi, perkara gaib, ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, berarti tauhid rububiyah. Kemudian dia juga bisa terjatuh ke dalam tauhid syirik, dalam tauhid uluhiyah, karena ada kecenderungan dalam hati dia, rasa tunduk dan patuh, rasa cinta, kepercayaan dia kepada dukun, pada ahli nujum, pada penyihir. Dan ini semuanya merupakan kesyirikan, nggak boleh. Lihatlah Rasulullah SAW mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, membenarkan apa yang dikatakan mereka, maka sungguh dia telah kufur, mengingkari terhadap apa yang telah Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Mengingkari ayat Al-Quran yang berbicara bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tiga ini, penyihir, dukun, paranormal, kemudian ahli nujum, mereka dihukumi para ulama sama. Walaupun penamaan yang berbeda tetapi hakikatnya sama. Semuanya merupakan kekufuran, bentuk dari kekufuran. Seorang yang menjadi penyihir, seorang yang menjadi dukun, paranormal, seorang yang menjadi ahli nujum, seorang yang mempelajarinya, yang mengajarkannya, maka semuanya adalah telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari agama Islam. Mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Dan hal-hal yang hampir serupa dengan ini semuanya. Meramal dengan tangan, dengan kartu tertentu, ini itu merupakan kekufuran, tidak boleh, harus ditinggalkan semua ini ya khadfillah zanallahu ya. Jelas tidak boleh. Dan mempelajari ini semuanya atau menjadi berprofesi dengan ini semuanya haram, uang yang dihasilkan tidak boleh. Karena merupakan kesyirikan, kekufuran. Dan antum juga harus semangat dalam mempelajari ilmu akidah. Ini tersebar sekali. Bentuk kesyirikan di zaman sekarang sangatlah banyak sekali. Kalau orang hanya mempelajari tauhid, menyembah Allah, tanpa mengetahui keburukan dari syirik, kehancuran atau dampak negatif dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjatuh. Sayangi umat Islam, sayangi keluarga antum. Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara yang membinasakan. Baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan jika memang mereka semua terbukti mengaku-ngaku perkara gaib dan tidak ada syubhatnya, adalah divonis, maka dipenggal leher mereka semua. Karena telah keluar dari agama Islam. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah. Itu kata Rasulullah SAW. Nah,
Qadfillah zanallahu wa iyyakum. Dengan ini kita telah mengetahui pembahasan yang bercabang dari mengaku-ngaku perkara gaib. Ya, banyak sekali di antara dukun, penyihir, alun nujum, orang yang meramal dengan kartu tarot, dengan bintang tertentu, dengan ini itu, kelahiran ini, barang siapa yang dilahirkan dari bulan Sagittarius, apalagi Kobra, Lion atau yang lainnya, maka itu termasuk dari hal-hal semacam ini dan harus diingkari. Nah, wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.